Perkenalkan, nama saya Renisa Dihapsari dari kelas PM22A dengan nomor NIM 141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan mengenai narasi sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa depan. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan tertuang dalam Sumpah Pemuda butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara sejak dulu. Contohnya, pada Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa kenegaraan kerajaan tersebut sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa 5 prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan pada era kolonial Belanda. Bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat Indonesia karena mudah diterima dan tidak terikat oleh tingkat tutur. Bahasa Indonesia digunakan dalam percakapan sehari-hari antar suku, antar kerajaan, maupun antar pedagang. Berkembangnya bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya persaudaraan dan persatuan masyarakat Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dengan berkembangnya bahasa Melayu dipengaruhi oleh corak budaya daerah, sehingga memiliki variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh bahasa lainnya, seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Selanjutnya mengenai prospek bahasa Indonesia di masa depan. Melestarikan bahasa Indonesia merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi, khususnya pada masa kini di mana bahasa gaul maupun bahasa asing semakin marak di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi keberadaan bahasa Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat, menuntut fungsi optimal bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia dituntut untuk lebih efektif dan efisien sebagai wadah dalam menerima konsep masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dan modern. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus tetap dijaga pelestariannya agar tidak semakin luntur. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.